Oke, Rigore 1 2022 2023. Wow, it's been a while. Hai guys, apa kabar semua? Kita gimana sih kemarin ini? Rigore. Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi di Rigore Italian Podcast. Italian podcast. Ya, oke. Mulai lagi. Oke. Take 3. Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi di Rigore Serie A Podcast. Bersama saya Koma Aditya dan teman saya yang jauh di sana. Vincent Aditya. Karena Paulo Dybala udah pindah, jadi dia nggak ngomongin Paulo Dybala lagi kayaknya. Nah, walaupun gue Nggak, excited sih sebenarnya, terutama sama kepindahan dia ke Roma gitu. Tapi ya, we'll see lah. Banyak hal menarik yang kita somehow nggak bahas. Kayak podcast lain tuh kayak ngebahas selama masa jeda itu. Bursa transfer, gosip-gosip apa segala macam. Kita tuh kayak what? Harus menunggu sampai pekan pertama dimulai baru mau bahas transfer. Tapi bener sih karena kita nggak mau berkutat sama gosip ya nggak, Dit? Kita nggak mau berkutat sama gosip. Kita mau kayak ya udah at least sampai pekannya dimulai, at least semua tim rata-rata udah 70% 80% komplit transfer activity-nya lah ya gitu. Jadi padahal nggak juga sih, emang kesebut aja. Anyway, emang sebenarnya itu cuma alasan aja sebenarnya dia. But anyway, mumpung kita on it gitu ya, jadi mari kita bahas sedikit tentang bursa transfer. Mumpung kita lagi ngomongin transferan nih. Siapa yang mau kita bahas duluan? Kita bahas yang paling menarik menurut lu siapa? Yang paling menarik tuh. Yang paling menarik itu sudah tentu Dybala sih. Yap. Gue pikir ini kayak transfer nomor 1 sekarang di Italia. Menurut gue ya. Jadi kayak antar klub ya. Jadi dari Juventus ke Roma dan Dybala. Kalau lu lihat di sosial media kemarin tuh waktu dia datang di Roma tuh dia disambut kayak pahlawan gitu. Betul. Kan? Jadi satu kota tuh nyambut dia kayak gimana ya? Bayangin lu kayak pahlawan lagi. Banget. Iya, lu tuh kayak nggak dianggap gitu sama Juve gitu. Terus Ini tuh kayak kemarin Ronaldinho datang ke Rans FC, tau nggak? Jadi disambutnya tuh kayak gitu karena Roma udah nggak pernah beli. Itu Roma nggak pernah beli. Ini bahkan bukan beli ya, jadi kedatangan pemain yang kayak spektakuler banget gitu kan. Ini kan seorang pemain yang levelnya tuh bukan levelnya Roma gitu harusnya. Walaupun sebenarnya musim lalu juga kedatangan Temi itu cukup gegap-gempita juga ya. Cuman kan dia masih kayak huge prospect lah ya gitu. Sedangkan ini tuh Dybala tuh kalau ngelihat Dybala pemainnya udah jadi lah. Gila sih. Maksudnya dia tuh pemain yang dulu kalau misalnya gue nonton dia main tuh dia gimana ya? Enak banget dilihat gitu, maksudnya nggak hanya bertahan di satu posisi, free roll banget gitu. Menurut gue ini nunjukin keseriusannya manajemennya Roma untuk mengabulkan apa yang dikeluhkan sama Mourinho musim lalu ya, bahwa skuadnya memang skuad untuk yang kompetitif gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi ya wajar kalau penyambutannya tuh wah gila banget gitu. Iya. Ini juga ngasih lihat ya kayak lu bilang ini sesuatu yang nggak didapat Mourinho di MU ya terutama ya. Bayangkan dengan skuad yang pincang kayak gitu. Sorry. Ini lu bener ngomongin MU barusan. Kenapa ngomongin MU? Mourinho musim lalu. Mumpung ngomongin ini Mourinho. Oke. Nggak, jadi kan Mourinho kan maksudnya selama ini dia selepas dia dari Madrid gitu kan. Bayangin di Madrid tuh kan dia seperti dilayani gitu ya. Aku mau ini, aku mau itu gitu, ya. Dia dapat bahkan Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil. Pokoknya pemain yang dia mau tuh bisa lah levelnya ya. Pemain yang levelnya dia mau tuh
ya dapat lah gitu. Tapi setelah itu kan bahkan di di Spurs juga dia nggak dapat pelayanan macam ini, tapi nggak separah di MU lah. Arguable. Kan dia dapat Pogba loh. Dia dapat Pogba loh 90 juta men. Menurut gua ya anyway. Ya tapi itu kan bukan pembelian yang gimana ya, kalau di MU tuh gue tuh suka ngeliat kalau MU tuh belanja pemain tuh buat sosial media atau enggak, bukan buat menang liga. Anyway. Oke. Anyway, kembali ke Serie A. Apa tadi? Oh ya, Dybala. Jadi Dybala udah membuktiin pembelian Dybala ini buktiin kalau manajemen Roma tuh sangat serius dalam projectnya Mourinho ini ya. Dan tapi gue agak bingung dia tuh kayak gimana ya sama Zaniolo. Maksudnya kalau dia kedatangan Dybala tuh harusnya kan Zaniolo udah ditendang aja gitu kan. Karena ini dua pemain yang ada di titik yang sama, titik pergerakannya sama. Ya kurang lebih mirip lah gitu. Apa Dybala dan Roma adalah yang paling menarik buat gue di musim ini. Kalau lu gimana? Ya betul. Selain Dybala soalnya ada Matic juga datang, Wijnaldum juga datang, dan yang menarik tuh baik Dybala, Wijnaldum, Matic itu semuanya free transfer men, ya kan? That's a good business. Cuman iya. Ya gitu. Oh, iya. Kan Bener. gajinya orang yang baru datang ini emang tinggi banget gitu kan. One of the reasons kenapa Inter stalling Dybala, Milan stalling Dybala, dan semua klub di luar sana stalling Dybala. Iya. Meskipun gaji ya. Meskipun kita tahu juga bahwa dia punya risiko cedera panjang gitu ya. Tapi satu hal yang bikin klub-klub lain berhenti itu gajinya dia tinggi banget gitu kan. Itu sesuatu yang jangka panjang gitu loh. Lo harus mikirin lu kontrak dia 5 tahun, lu bayarin gajinya dia sepanjang itu kan. Dan tapi transfer policy-nya menarik gitu karena mereka berhasil. Men, gue nggak kebayang Nemanja Matic sama Wijnaldum itu kalau bukan Roma dilatih sama Mourinho mungkin nggak datang sih gitu kan. Dan Dybala sendiri pun bilang bahwa Mourinho yang telepon dia sendiri kan gitu kan. Cuy, come here gitu kan, we'll make something gitu kan. Nah itu yang mungkin menurut gue juga memaksa, ini gue mungkin akan dilempar sama fansnya Roma karena juga gue gak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Itu mungkin yang memaksa agennya Zaniolo juga untuk nggak nge-push untuk keluar gitu ya. Selain juga Roma juga pasang bandrol mahal kan buat Zaniolo gitu. It might lead to something good gitu kan buat Roma finally gitu kan. Meskipun gue ngelihat salah satu kelemahannya Roma musim lalu kan memang di lini belakangnya ya gitu kan. Mancini, Karsdorp tuh masih ya I would say masih belum top level performance lah ya gitu. Tapi at least mereka memperbaiki lini tengah sama lini depannya gitu kan. Nanti kalau kita mau spoiler dikit itu kemarin mainnya even dengan kehadiran pemain-pemain baru ini Pellegrini juga makin bagus mainnya gitu kan. So that's actually the kita bilangnya apa? Ripple effect gitu ya. Efek ripple dari kedatangan pemain jago tuh kayak gitu kan. Pemain-pemain yang tadinya mungkin belum pernah megang piala gitu kan jadi termotivasi. Itu strategi yang dilakukan Milan juga kan kemarin kan gitu, pemain muda terus datangin nomor 2 yang udah pernah juara itu kan. So itu yang membuat kita sepakat lah ya gitu. Mourinho dan Roma nih musim ini mungkin akan jadi sesuatu yang menarik juga, mungkin akan tembus top 4. Let's see gitu kan. Meskipun kita lihat juga bursa taruhan masih menjagokan nomor 1 Juventus surprisingly. Inter di nomor 2, Milan 3 dan Roma ada di top 4-nya gitu ya. Cuman ini yang membuat Serie A jadi makin gak ketebak sih gitu ya. We thought we would know gitu kan. Setelah kemarin gitu kan. Oh ya gitu. Tapi ternyata ya mungkin Atalanta akan digeser gitu kan. Napoli juga mungkin akan tergeser karena pergerakannya di bursa transfer meskipun little bit mediocre gitu ya. Cuman ya Roma top. Sepakat Roma nomor 1. Ya. Nomor 2 siapa? Di bursa transfer. Betul, di atas bursa transfer. Ya kan, di atas. Iya. Kan di bursa transfer, maksudnya. Ya betul.
Ya. Kan kita bicara data sekarang aja. Ya kan, berkala salah kan ya. Siapa yang tahu, ya kan? Iya. Nomor dua. Iya. Nomor 2 Juve sih. Iya, Di Maria, Philip Kostic, siapa lagi? Bremer, oke. Pogba. Iya, mungkin itu yang bikin kayak lu bilang, iya Pogba, apalagi itu kayak yang lu bilang tadi itu kan bursa taruhan menjadikan Juve sebagai juara musim ini gitu ya, yang which is sebenarnya kalau dilihat-lihat dari performa musim lalu aja gitu kan, Vlahovic tuh single handedly ya bisa bikin Juve masuk ke zona champion kan gitu. Apalagi didukung sama yang nanti ada si Di Maria dan juga ada Pogba. Apalagi nanti kalau sudah si Chiesa udah balik lagi gitu. Mungkin ini yang bikin kayak manajemen Juve juga pede untuk ngelepas Dybala ke Roma kan gitu. Jadi dia ngelepas pemain sekelas Dybala, terus datangnya juga kayak gitu ya. Di Maria kan pengalamannya di Liga Champion terus terang kan bisa nolong Juve banget lah di situ lah. Ya, kalau menurut gue sih. Dan kemarin, sorry, motong dikit, ngomongin Dybala, kalau kita lihat kemarin begitu dimainin bareng sama the fuck, siapa nomor 9 yang beli dari Fiorentina? Gue lupa. Striker Juventus. Jadi guys, ini akan terjadi terus ya, karena kita ini mungkin akan terjadi terus selama 1 jam ke depan, karena kita sama sekali ini siapa namanya, bukan karena kita tidak tahu, tapi kita tuh kayak gagal banget nge-recall siapa gitu. Karena terlalu banyak nama. Oke, lanjut. Hidup di luar sana lagi susah, jadi susah. Oke, anyway, jadi ketika dimainin sama Vlahovic juga nggak begitu nempel ya gitu. Nggak nyetel. So, mereka akhirnya betul harus Vlahovic memang harus di serve terus gitu kan, dan Dybala bukan tipe yang server gitu jadinya. Ya mungkin itu pertimbangannya juga itu kan. Iya, gaya permainannya. Yap. Iya sih, kalau gue lihat sih memang kayak dilihat-lihat dari segala jadi beberapa transfer Juve kayak si Pogba, terus Di Maria, terutama itu Di Maria tuh tukang asis banget soalnya. Jadi apalagi juga Philip Kostic itu dulu kan jadi supplier banget buat Luka Jovic waktu masih di Eintracht Frankfurt. Jadi ya kupikir memang Juve menjadikan si Vlahovic sebagai ujung tombak banget sih. Dan menariknya Juventus ini kan keluar uang 40 juta buat beli Bremer, buat center back. Philip Kostic dia keluar 12 juta. Pogba gratis, Di Maria gratis, terus dia menyelesaikan transfernya Chiesa 40 juta juga. Jadi total dia spendingnya sekitar 93 jutaan gitu ya. Tapi dia jual Matthijs de Ligt 67 juta. Dia jual dari Demiral 20 juta. Completing payment-nya. Terus Mandragora dia jual juga 8 juta gitu. Jadi dia dapat duit 95 juta. Jadi masih untung 2 juta. Can you imagine? Dia dapat 4 pemain world class. Ya Philip Kostic oke lah ya. Mungkin bukan top class gitu ya. Tapi it's a good deal. Actually, transfer polisinya masih plus 3 jutaan gitu, ya kan? Dan keputusan untuk ngelepas Matthijs de Ligt juga menurut gue bagus untuk keduanya sih gitu ya. Kita ngelihat waktu di Ajax dia tuh sosok yang leader kan, umurnya baru 19 tahun tapi udah jadi leader, udah jadi kapten di Ajax gitu. Tapi waktu itu datang di Juve entah karena dia juga bilang sendiri Liga Italia bukan terlalu taktikal, sangat taktikal gitu ya. Sedangkan dia kan model kayak eksplosif banget gitu kan sebenarnya. Terus butuh waktu 1 musim lebih buat dia adjust gitu kan. Apalagi waktu itu Chiellini sama Bonucci akhirnya sering dijadiin patch gitu kan, buat ngecover dia gitu. Jadi ya I think itu keputusan yang
oke sih gitu ya. Si Matthias de Ligt-nya bisa mungkin dapat liga yang lebih fit in buat dia gitu ya. Mungkin Munchen lebih dekat permainannya ke dia gitu kan, ketimbang yang di Juventus gitu. So it's a good deal sih menurut gua. Musim ini Juventus. Iya, jadi ya good business lah. Juventus nomor 2 ya? Iya, Juventus nomor 2. Nomor 3-nya siapa? Inter lah, siapa lagi? Nomor 3 Inter. Oke. Iya. Yap. Nomor 3 kan? Inter. Lukaku, Mkhitaryan, siapa lagi ya? Loan 8 juta, Mkhitaryan free transfer. Andre Onana free transfer. Aslani dari Empoli 4 juta. Joaquin Korea ya dia cuma completing payment-nya doang 23 juta. So basically di tahun ini dia nggak spending apa ya, cuma sekitar 12 jutaan lah ya gitu. Sedangkan yang keluar Andrea Pinamonti ke Sassuolo loan, Ivan Perisic Spurs. I think Conte merasa Perisic masih dibutuhin gitu ya. Dan terbukti siapa kemarin yang pindah dari Juventus? Kulusevski datang langsung nyetem. Mungkin dia ngerasa oke, Perisic akan Kulusevski sebelah kanan, Perisic sebelah kiri, might work. Stefano Sensi juga di loan. Basically dia cukup moderate lah ya gitu, nggak spending banyak banget di musim ini. Temanya sama sih, menurut gue tim Italia tuh. Kalau liatin ya, nggak ada yang kayak spending gede banget gitu kan. Kalaupun spending gede banget kayak Juventus, harus didanai pakai penjualan pemain tuh very very effective, very very efficient gitu ngeliatin. Mereka nggak mau jadi the next Barcelona gitu ya, yang sekarang harus mengutak-atik bukunya, harus melakukan modification supaya mereka bisa jalan terus di liga. So itu gila sih, that's another discussion. Tapi menurut gue temanya yang diambil oleh klub-klub, terutama klub-klub besar Italia udah bener banget sih gitu. Supaya mereka nggak keteteran. Soalnya kan udah ada contohnya ini di Serie A. Contohnya kayak Milan gitu ya. Milan spending banyak-banyak terus nggak works, dan ternyata mungkin itu sudah jadi case study 5 tahun lalu kan. Buat maksud lo yang spending banyak 200 juta 500 tahun lalu. Ya. Jadi ya belajar dari masa lalu di klub sebelah gitu mungkin. Jadi ngeliatnya kayak investor itu mungkin nggak terlalu works buat di Serie A gitu. Makanya mereka lebih ke, kalau gue bilang sih kayak tambal sulam aja gitu. Jadi kayak apa yang kurang dari musim lalu itu ditambahin. Apa yang bisa di works dari musim lalu itu yang ditambahin. Paling ya memang kayak yang ekstrim kan memang kayak Juventus di pertengahan musim lalu aja gitu, karena tapi itu kan karena memang udah darurat banget kan. Darurat banget. Betul. Iya, mereka nggak bisa gimana 70 juta ya. Vlahovic dia beli 70 juta ya. Anjir, itu Fiorentina cuan banget. 70 juta. Fuck. Dan itu benar-benar, maksudnya duit yang benar-benar apa ya? Ya udahlah, kalau di bahasa Balinya angsahin aja gitu. Jadi sikatnya lah gitu. Karena udah pasti ada hasilnya gitu. Betul. Dan benar gitu. Terbukti. Iya. Number 4. Ya. Nomor 4 siapa? Number 4. Kita sepakat 1 2 3 ya. Iya. Kayak nomor 4 gue nggak ngerasa ini sih. Nggak ngerasa ada yang lebih bagus dari Milan sih. Karena yang lain sepertinya memang kayak tipis-tipis aja. Malah kayak klub-klub kecil kayaknya agak digembosin kalau gue bilang. Jadi yang ini cuman Milan doang yang masih sejalan sama 3 yang tadi kita omongin gitu. Jadi cuman ngambil lunasin yang kemarin-kemarin, terus nambah De Ketelaere, siapa lagi ya? De Ketelaere. Charles De Ketelaere. Ya, jadi bacanya gitu ya guys, De Ketelaere. Gue tuh udah latihan seminggu kayak, ada seminggu kayak gue belajar. So Milan masuk. Tapi kalau podcast lain di luar
Ya, podcast-podcast lain di luar bilang cuman CDK. Ya, Siapa ngomong CDK? Oh, ternyata Charlie di Catalare. ya. Ya, tapi ya kayak gitulah. Jadi Milan ya karena ditinggal Kessie kan, jadi nggak terlalu banyak yang bisa dilakuin juga. Paling ada rumor nanti transfernya Ziyech kayak lagi coba diaktifin lagi pembicaraannya. Berat. Jadi gini. Iya. Lo negosiasi buat De Ketelaere aja itu kayak like what? 2 months? Itu kayak lu keluar duit 30 juta aja empot-empotan banget gitu ya. Gua nggak melihat mereka akan keluarin duit lebih lagi ya, terutama karena gajinya Ziyech juga tinggi banget sih di luar transfer fee-nya, entah itu nanti skemanya loan atau direct transfer gitu ya. Menurut gua nggak ada ya, pemain sekelas Ziyech tuh juga nggak akan mau nurunin gaji pasti gitu. Makanya kalau lihat transfer yang masuk selain di Ketelaere itu 32 juta, ada add-ons-nya gitu ya. Divock Origi free transfer. Divock Origi, ya. Nggak ada lagi. Semua balik aja Pobega. Tapi kan itu kan balik loan doang kan. Betul balik loan. Terus dan mereka juga ngeluarin pemainnya juga nggak dapat duit sama sekali gitu kan. Franck Kessie yang gosipnya sampai sekarang belum bisa didaftarin karena financial issue di Barcelona gitu kan. Romagnoli kembali ke klub akhirnya gitu ya. I'm happy for Romagnoli karena pindah dari Milan ke klub yang dia cintai, Lazio, dan jadi kapten. Terus Castillejo juga cabut, free transfer. Mattia Caldara dipinjemin ke Spezia, sama Maldini. Maldini juga dipinjemin ke Spezia gitu. So ya, menurut lo gini, buat pemain umur De Ketelaere itu umurnya berapa ya? Itu nggak sih dia umurnya berapa? 21. Early 20 ya, 21. Buat pemain umur 21 lu kasih bandrol 30 juta. Selama ini gue gak akan pura-pura tahu dia jago atau enggak. Cuman yang gue lihat cuman kayak potongan klip di YouTube doang gitu ya. Cuman banyak ngebandingin dia sama Kakak, which is I really don't like that comparison gitu ya. Menurut lo ini untuk pertama kalinya mungkin sejak Leao, Milan gambling lagi ya untuk membeli pemain gitu. Menurut lo akan gimana nih prospeknya dia? Gue tuh gak ngeliat ini sebagai gambling sih. Jadi kayak untuk mengaktifkan sebuah transfer itu aja kayaknya seperti yang lu bilang tadi tentang Ziyech, Maldini dan Masara tuh udah mikir sedemikian rupa. Jadi scoutingnya juga Maldini sendiri yang ke Belgia kan. Dan hasilnya selama ini kita kan udah lihat Theo Hernandez, Rafael Leao. Jadi ketika mereka pikir oh ini pantas nih gitu, ya udah keluarin aja duitnya gitu. Sama juga yang tadi gue bilang tentang Ziyech juga sebenarnya Maldini sama Masara tuh akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan lagi pembicaraan dengan Ziyech itu karena memang mereka pikir emang kita harus kejar ini pemain gitu. Jadi bener-bener pemain yang mereka pengen banget baru dikejar. Jadi mereka kan nggak ngikut arus gosip gitu kan. Jadi ya targetnya siapa, ya itu dikejar terus sampai beres gitu. Dan gue pikir kalau misalnya sekarang gue percaya aja lah sama apa yang dilakukan sama Maldini karena hasilnya udah ada gitu. Jadi udah bukan saatnya lagi kita kayak kemarin waktu beli Leao gitu kan, kita masih apa sih pemain ini gitu. Udah nggak timingnya udah nggak kayak gitu sekarang, udah nggak saatnya kita kayak gitu karena buktinya udah ada bahwa apa yang mereka lakuin walaupun musim lalu gue pikir kayak juaranya juga untung-untungan gitu, tapi ini prospeknya cerah gitu loh. Jadi ini kita menuju ke Milan yang solid gitu lah. Yap. Lagian kita memang perlu Milan berpihak sekali podcast ini ya. Jadi kayak
Milan memang apa ya? Kemarin itu yang apa sih yang mau gue bilang tadi? Oh ya, jadi kayak Milan mau perlu buat satu nebelin squad, buat squad lebih tebal aja. Yang kedua perlu kompetisi buat Brahim Diaz gitu. Karena sekarang kan kalau kita lihat Brahim Diaz tuh bukan nggak ada pelapisnya, dia tuh mungkin pelapis ada gitu, tapi kayak buat kompetisi, buat bikin dia perform week to week itu nggak ada gitu. Pelapis ada tapi Krunic. Pelapis ada tapi Krunic. Makanya pelapisnya gue bisa Krunic. Nah, gue bukan yang komplain sama Krunic ya. Krunic is all round player gitu ya. Cuman kalau lu butuh nomor 10 ya lu bisa dapat lebih baik dari Krunic gitu kan sebenarnya. Iya, apalagi kita sekarang udah nggak ada Kessie kan, maksudnya kalau misalnya masih ada Kessie dan kalau kayak musim lalu kan si Brahim itu tidak merasa terancam sama Krunic atau si Kessie gitu loh. Jadi kalau sekarang ada De Ketelaere ini, otomatis dia akan seperti match kemarin lah gitu. Nanti lah kita bahas performa lah. Jadi menurut gue sih pembelian ini penting, bukan cuman buat jadi ujung tombak atau buat jadi leader dari tim, tapi juga buat bikin semua pemain di sekelilingnya juga perform week in week out. Begitu. Nah, lagi ya? Napoli. Buat Napoli. Itu tadi 4 besar ya. Terus kita bahas yang buset. Napoli. Napoli actually kehilangan 2 pemain pilar ya. Insinya yang memutuskan anjing gue capek, gue ke Toronto aja deh gitu. Dan sebenarnya kalau gue baca tuh fansnya Napoli sebenarnya terbelah 2 sih gitu. Ada yang kayak kayak insinya kan dibesarin banget sama klub gitu ya. Lu masih muda, lu harusnya di sini gitu kan. Tapi ada yang juga bilang ya udahlah gitu, dia udah ngasih apa yang dia bisa gitu kan. Ngasih semuanya dia. Ya, tapi cuman memang 1-2 tahun terakhir insinya I would say a little bit underperform lah ya gitu. Mulai menurun for whatever reason gitu ya. Jadi mungkin ini saatnya juga dia kayak main sepak bola santai di sana kan gitu, dan langsung ngegolin juga kan di sana. Toronto. Terus yang kedua Mertens, anjing, ini salah satu pemain yang you cannot hate this player man. Mertens tuh lu nggak bisa benci pemain ini man. Dia tuh apa ya, ada tuh atributnya kalau di FM team player. Gue lupa nama istilahnya gitu. Tapi dia tuh mainnya cantik banget man gitu. Dia gol-golnya dia tuh bener-bener yang kelas banget gitu. Jadi Serie A sebenarnya kehilangan dia juga sih gitu. Kemarin waktu dia baru sembuh dari cedera musim lalu, gue berharap dia bisa balik ke top performersnya dia lagi, tapi cuman kayak 2-3 pertandingan doang kan gitu. So basically Napoli lumayan kehilangan gitu kan. Tapi gantinya lumayan oke kalau kelihat dari pertandingan kemarin ya. Visha how do we pronounce his name? Visha Kvaratskhelia. Visha Kvaratskhelia. So Kvaratskhelia. Itu left winger. Nama klubnya aja nggak ngerti gue men. Dinamo Batumi. Dari mana itu? Georgia. Dari Georgia. Oh dia Koulibaly juga back favorit lo. Cabut ya dari Napoli kan? Iya, Koulibaly ke Chelsea. Sebenarnya dia udah lama diincer Chelsea sejak zaman Conte di sana ya. Baru kejadian sekarang ya. Iya. Chelsea butuh banget ya. Iya. Kurang lebih sama lah gitu. Jadi emang ini kayak gayung bersambut, kayak Koulibaly kayak perlu tantangan baru karena dia udah cukup memimpin Napoli kayak selama ini kan. Napoli, Insigne, Mertens, dan Koulibaly ini kayak gimana ya, kayak 3 pemain yang sebenarnya pilar Napoli banget, dan juga pemain yang Napoli banget gitu. Lu nggak bisa memisahkan mereka gitu loh. Jadi kayak
ketika kepikiran Napoli, lu langsung kepikiran Insigne, Mertens, atau enggak Koulibaly gitu. Tapi kan kemarin memang Chelsea memanggil gitu ya, karena mereka perlu center back baru setelah Rudiger diambil sama Madrid. Tadinya kan mau ngambil tadinya mau ngambil De Ligt kan, mau beli De Ligt, tapi karena De Ligt masih angin-anginan juga antara jadi masa depan Juventus atau dilepas. Akhirnya ya udahlah Koulibaly aja yang udah pasti berpengalaman juga dan kualitasnya udah nggak diragukan ya. Center back Itali. Jadi kayak itu udah kayak sebuah CV yang luar biasa sih. Center back klub 6 besar Itali. Makanya ini bisa dibilang kayak sebenarnya udah step up sih dari Napoli si Koulibaly dari dia berjuang untuk jadi juara Serie A, sekarang dia berjuang untuk jadi juara champion malah kan gitu kan. Oh ya. Tapi gila juga ya Chelsea maksudnya di tengah-tengah pergantian kepemilikan gitu ya. Masih bisa ya jor-joran beli pemain gitu. Hebat sih. Walaupun Koulibaly banyak yang mereka kan dia umurnya udah 31, tapi untuk ukuran dia sih he's good for another 3-4 years tuh masih bisa lah dia, ya kan. Sampai umur. Iya, lagian center back kan sebenarnya kan prime-nya sebenarnya di 28 ke 35. Iya. Jadi nggak perlu di inilah sebenarnya. Ya itu ini aja lah fans Liga Inggris yang nggak ngerti prime ini. Iya. Terus dia sok banget ya kita fans Serie A. Dia buat gantinya buat nemenin Rahmani, dia beli backnya Fenerbahce, Min Jae Kim. Nah ini menarik nih, pemain Kim Min Jae ini gimana kalau dibilang-bilangnya kayak di Fenerbahce itu dia lumayan ini sih apa kalau tak bilang kayak Fenerbahce itu kemarin siapa sih center back-nya satu lagi yang dari Napoli? Oh bukan, Manolas di ini ya, Manolas di Yunani ya. Ya jadi ini salah satu cukup terpandang lah dia di Liga Turki gitu. Gue sering kedengeran namanya soalnya. Jadi Kim Min Jae ini di timnas Korea juga cukup punya power gitulah. Jadi salah satu yang terbaik di timnas. Jadi dan kalau misalnya ngelihat Napoli kan sejarahnya memang beli center back tuh aneh-aneh. Bisa ada Manolas, bisa ada Juan Jesus. Aneh bener kalau menurut gue emang. Tapi work sih. Menurut gue sih kalau dari sejarahnya ya pasti bakal work sih. Karena udah di culture-nya Napoli, mereka tugasnya kan beli pemain yang setengah jadi terus dibentuk di sana gitu. Sisanya. Tapi menurut gue Napoli agak ya, maksudnya nggak terlalu ini ya. Di transfer marketnya agak-agak nggak begitu bergeliat lah ya gitu. Ya itu dia sih kalau tim klub-klub besarnya aja pada nge-hold budget, apalagi klub bawahnya yang apalagi klub-klub papan tengah yang mereka udah pasti nggak dapet share dari broadcasting segede 4 klub tadi gitu ya. Terus mungkin mereka nggak masuk Liga Champions juga, so they have to be very careful on the spending itu. Jadi ya sangat bisa dimengerti lah ya gitu. Kayak Atalanta juga nggak, ya cuman beli siapa, Lukman ya. Lukman sama Lukman aja. Ya, Lukman sama Ederson aja dia. Sama siapa lagi? Nggak ada itu doang. Nggak ada gitu. Tapi yang keluar lumayan banyak. Mirancuk pindah ke Torino kemarin langsung ngegolin. Remo Freuler juga pindah. Matteo Pessina.
Somehow dia pindah ke Monza. Iya, somehow Pesita Di- kok I don't know. Mungkin butuh banyak waktu ini main yang aja gue, sih. Karena dia masih muda banget kan. tapi tetap aja gitu loh. Jadi kalau Hmm. eh, kenapa nggak jadi, kenapa nggak dimainin di Atalanta aja? Kenapa nggak dia jadi the face of the project gitu loh? Karena di Atalanta kan udah nggak ada pemain tengah yang kayak Pesina gitu, yang Hmm. kalau misalnya Mirancuk udah dipindah gitu kan. Jadi otomatis kan sebenarnya cuman dia terus siapa Malinovsky. Ukraina, Malinovsky, Pasalic, udah Yap, yang Basilic. attacking midfieldernya cuma bertiga doang kan. Jadi menurut gue sih harusnya bisa dijadiin kayak future project yang udah jadi apa ya, kayak modelnya Tonali gitulah di Milan gitu kan. Jadi kita ngelihat bahwa project kedepannya, oh ini Tonali bakal jadi the face of Milan midfielder gitu misalnya. Yap. Kenapa dia Tapi dia enggak? beli Ederson dari Torino, terus dia juga nambah siapa Winger. namanya? Lukman winger gitu ya. Mungkin Gasperini mau coba strategi yang berbeda. Mungkin main dengan 2 striker terus 4-4-2, not sure, makanya itu bikin cukup dengan Malinovsky sama Pasalic aja misalnya gitu. Even kalau misalnya main model kayak gitu juga kan, Martin Deror juga bingung mau ditaruh di mana. Kayaknya nggak mungkin deh 4-4-2. Ya, I don't know, itu mungkin lebih ke Iya, taktikal. pasti tetap 3-5-2 sih. Atau mungkin bahkan 3-4-3 mungkin. Kalau Ya. ngelihat semua winger aja. Bahkan Yap. kemarin wingernya dibuang satu sih, kok dibuang? Oppo dibuang. Gosens bukan dibuang kali. Oh ya, Gosens, ya betul. Makanya dia beli winger sebelah kiri juga kan. Nah, yang menarik lagi adalah Fiorentina sebenarnya. Dua pemain yang menarik yang datang. Pertama Luka Jovic dari Madrid. Di Madrid dia nggak dapat banyak kesempatan mainnya. Tapi di Frankfurt tuh dia oke nggak sih? Sepak terjangnya. Lu kan nonton Liga. Jadi Frankfurt tuh kan adalah salah satu bukan rival ya. Jadi kayak tim yang sekelas Dortmund gitu ya. Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Jadi kayak tim-tim yang bukan mediocre. Jadi kayak tim kelas 2 yang berusaha untuk mendobrak dominasinya Munchen kan gitu. Jadi ya di antara tiga klub ini yang juga di Eropa oke banget gitu sebat terjangnya. Yang Frankfurt kan kemarin kan juga ini juara Eropa, tapi bukan sama Jovic ya. Maksudnya, tapi sebelum itu kan Rebic, Jovic, Kostic, dari sana mereka ya. Dan juga Luka Jovic itu udah kayak mereka tuh 3 trio yang bikin Frankfurt itu cruising naik gitu loh di pembicaraan orang-orang tentang klub-klub Jerman di Eropa gitu sepak terjangnya. Itu kenapa kan akhirnya Rebic dibeli sama Milan dan juga karena tentu aja karena Jovic ini tukang gedor nomor 1 di Frankfurt pada saat itu, dan Frankfurt lagi oke banget. Akhirnya kan dia menarik perhatiannya Real Madrid, jadi dibeli buat ngelapisin Benzema. Cuman kan kita semua tahu the rise of Benzema dan Vinicius Junior lagi klik banget. Jadi dia nggak punya time lah gitu, nggak punya waktu Benzema, lah buat Benzema lagi nomor 2 ya. Iya. Anjir. Berapa sih dia? 38 ya? Enggak lah anjir Benzema. Dia seumuran 35 kayak. 34 atau 34? Jadi ya itu, jadi dan pada saat dikasih kesempatan pun untuk mimpin lini depannya Madrid, dia juga nggak perform gitu. Jadi ya udah dipinjemin kemana-mana kan. Sekarang ini ya kesempatan dia sih. Yap, itu karena gue lihat juga gaya mainnya tuh
kurang lebih Physical cocok banget lah. sih. Jadi Dia iya, physical banget. eh, Mirip sama Vlahovic. kurang lebih sih kayak gitu. Jadi ya, cuman dia Luka Jovic nih kakinya 2 men, maksudnya kaki 2 apa sih? Oh, Jadi weak footnya jalan gitu. Jadi kayak nggak punya weak jadi foot. 2 kaki lah gitu. Heeh. Oke. Ya itu kayaknya tadi notable transfer Jadi dari klub-klub ya, papan atas dan sedikit papan tengah ulasannya. Nah terus kita mau bahas sekilas soalnya 3 klub yang ya. baru saja naik, juara Serie B, Lecce, Cremonese sama Monza. Lumayan Yo. menarik nih. Lecce ini 2 tahun absen Serie A. Ya dia langganan naik turun lah. Lecce ini langganan naik turun 2 tahun absen dari Serie A. Yang Cremonese jauh lebih lama, absennya 26 tahun. Monza sendiri absennya udah 19 tahun dari Serie A. Jadi Yoi. ya dan yang menarik kan Monza ini dipresideni oleh duo Silvio Berlusconi sama Adriano Galliani yang sangat tidak asing. Play a huge part juga dalam Calciopoli gua rasa sih, tapi lolos aja gitu. Ya menarik sih gitu. Lo tau gak sih? Galliani sama lo tau gak sih ada artikel yang bilang kalau jadi dia punya transfer policy yang agak unik si Monza ini. Jadi Berlusconi setiap pemain yang direkrut itu nggak boleh 3 hal. Pertama nggak boleh tatoan, yang kedua nggak boleh piercing. Ya, yang ketiga nggak boleh punya brewok yang panjang. Jadi udah kayak mau masuk STM anjir misalnya. Jadi anyway, ya Berlusconi unik. Kayak Argentina dulu ya, nggak boleh rambut panjang. Oh ya? Lah, lu pernah nggak ya? Itulah kenapa Fernando Redondo itu nggak masuk timnas Fiorentina waktu zaman siapa ya, gue lupa. Fiorentina. Kok Fiorentina? Argentina, timnas Argentina tuh. Jadi jadi Redondo tuh nggak masuk timnas Argentina. Jadi dulu itu Redondo sama Caniggia nggak mau potong rambut, jadi dia nggak dipanggil. Batistuta harus potong rambut. Batistuta akhirnya potong rambut. Gue tidak pernah ingat Batistuta rambut pendek sih. Sorry ya guys, ini anggapnya trivia gitu. Jadi dulu itu waktu kualifikasi World Cup 98, pelatihnya itu Daniel Passarella, dia punya polisi yang sama kayak Galliani dan Berlusconi di Monza, yaitu nggak boleh rambut panjang, nggak boleh pakai anting. Biar nggak ditarik. Jadi pas itu Veron harus main tanpa anting, Zanetti potong rambut. Batistuta tadinya nggak mau potong rambut, terus dia dicadangin. Jadi yang main itu cuman Hernan Crespo. Sampai akhirnya ya udahlah, aku potong rambut. Dia potong rambut, akhirnya dia main. Yang akhirnya nggak masuk itu adalah Fernando Redondo yang nggak mau potong rambut. Jadi timnasnya tuh di lapangan tengah dia nggak mau. Padahal pada saat itu kan Fernando Redondo tuh adalah kalau gue bilang ya the best midfielder. Dulu waktu masih di Real Madrid, gila dia the best lah itu. Gue suka banget dia nonton dia main. Tapi dia nggak mau masuk. Tapi dia nggak mau potong rambut, jadi dia nggak masuk timnas. Jadi untuk menutup, jadi itulah kenapa di World Cup 98 itu nggak ada Fernando Redondo dan juga nggak ada Claudio Caniggia. Udah ya, itu trivia. Itulah trivia hari ini. Lucu juga pakai trivia gini. Ya. Jadi menariknya Monza ini lumayan ambisius proyeknya karena kemarin sempat beberapa kali
pengen beli petanya katanya gitu kan. Tapi yang udah keturutan sebenarnya lumayan ambisius sih rupanya, karena Matteo Pessina tadi dari Atalanta dipinjemin, terus petanya dibeli dari Napoli, terus sama Gianluca Caprari ya, salah satu pentolannya Verona yang kemarin sepak terjangnya bareng Antonin Barak sama Simeone itu keren banget di musim lalu gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa Caprari dipinjemin. Menurut gue dia attacking midfielder yang oke banget gitu ya. Sama satu lagi kiper Alessio Cragno, kipernya Cagliari yang saves-nya tuh gila-gilaan juga musim lalu. Jadi ya menarik lah gitu ngelihat komposisi pemainnya ya gitu. Terus kita tahu juga komentar-komentarnya Adriano Galani itu terhadap media juga, di media juga kan suka menggelitik gitu. Jadi fun kayaknya nih Monza. Gue nggak melihat ada sesuatu yang fantastis di klub promosi Cremonese sama Lecce ini sih. Atau gue kurang informasi aja sih. Jadi tadi yang menarik cuma Monza doang. Gimana? Mau bahas pekan pertama sekarang? Ayolah. Jadi mungkin kalian semua sudah saja lah ya menunggu. Ya kita bacain skor aja gimana? Ya bacain. Nah dari pekan pertama ini katanya ini pekan pertama yang menarik karena sejak tahun 95, sejak kompetisi 95-96 atau kapan gitu kalau nggak salah ya. Ini pertama kalinya nggak ada hasil seri di Serie A di pekan pertama. Oh ya? Gitu. Jadi ya ini semua nggak ada yang seri. Tapi klub-klub yang tadi kita sebut di awal yang memang pantas semuanya berhasil menang. Milan menang lawan Udinese, Inter menang lawan Lecce meskipun harus di menit 95 lewat golnya Dumfries, kurang meyakinkan. Juventus menang 3-0 lawan Sassuolo, Sassuolo being Sassuolo, cukup meyakinkan dengan golnya Di Maria sama Vlahovic. Terus Roma meskipun menang tipis 1-0, tapi kalau lu nonton pertandingannya buset itu all out attack semua, tapi masih buang-buang peluang. Zaniolo sama Dybala, wah cakep sih. Pellegrini juga mainnya cakep banget. Lazio menang juga lawan Lazio menang lawan siapa ya? Lawan Bolonya 2-1. Lalu Napoli menang besar, Kvaratskhelia, itu tadi siapapun itu dia satu asis. Kvaratskhelia. Osimhen juga ngegolin lagi, yes. Terus Atalanta, if I'm not mistaken, menang juga 2-0 menang tipis lawan Sampdoria. So basically even Fiorentina juga menang ya. Jadi klub-klub papan atas papan tengah tuh menang semua. Ada hal-hal yang mau lo note nggak di pekan pertama? Apa yang paling seru? Gue sebenarnya paling seru itu sebenarnya sih ngelihat matchnya Milan Udinese, bukan karena gue fans Milan ya, tapi ini karena ini kan pertandingan pembuka ya. Jadi jadi gue ada excuse untuk membahas jadi. Kelihatan banget sebenarnya Maignan itu agak shaky. Gue tuh heran banget sebenarnya, kayak what, ini maksudnya bukan Maignan yang kayak musim lalu gue lihat gitu. Mungkin beban karena beban juara gitu, tapi kan dan juga ini match pertama juga gitu, tapi itu sebuah sundulan yang harusnya nggak terjadi ya gitu. Dan gue lihat juga beberapa kali Tomori out of position dan sangat berisiko gitu. Apalagi ini ngelawan Udinese yang mana secara sejarah gitu Milan tuh selalu
Kalaupun menang, nggak pernah menang mudah gitu. Betul. Jadi gue kayak kemarin tuh udah deg-degan itu, udah di akhirnya gol pertama, terus penalti lagi. Mungkin teman-teman fans Inter bilang kita pakai voucher. Gue lihat tuh, nonton tuh ya di video gitu kan. Jadi kolom komentar tuh semua voucher gitu. Gosok kalau terus. dipikir-pikir, jadi ya oke, gini aja. Jadi kalau menurut lu itu ini nggak penalti nggak sih? Itu nggak perlu sih sebenarnya gitu, karena Calabria itu itu udah pasti nggak gol gitu kan. Tapi yang ditabrak memang kaki gitu kan. Bolanya udah kemana? Yang ditabrak memang kaki kan gitu. Jadi penalti, still penalti karena itu nabrak kaki sih gitu kan. Cuman gue setuju bahwa both Tomori sama Maignan shaky, Calabria play well, sama ya Mesias. I think gol pertama itu lebih ke kayak udah diincer sih. Kita ngelihat ada 4 pemain itu memang incer tiang dekat gitu, dan corner kicknya juga emang ditaruh di tiang dekat gitu kan. So itu pure kesalahan back yang nggak ngelihat pemain lawan konsentrasi di tiang dekat gitu. Terus yang kedua yaitu bad marking gitu kan. Sebenarnya positioningnya udah nempel satu-satu ya. Semuanya udah bener positioningnya gitu. Cuman Mesias juga bukan pemain defender ya gitu kan. Ya. Jadi ya memang nggak bisa berharap, dan Maignan pendek sih, dia refleksnya udah bener, emang telat aja itu gitu. Jadi nggak nyampe. Mau itu juga nggak nyampe, itu dia pure pendek aja sih gitu. Tapi di luar itu mereka pegang full control lah sama pertandingan gitu ya. Cuman itu sih menariknya bahwa di awal musim Udinese udah bisa ngebaca titik lemahnya gitu kan. So that's what scary about AC Milan gitu. Ya paling itu sih yang gue nut. Iya, emang kelihatan banget sih kayak apa? Udinese kayak memang do the homework gitu ya. Jadi memang kayaknya dia nonton semua preseasonnya Milan deh. Bener. Dan itu yang kayak gue pikir yang bilang kayak di babak pertama itu bener-bener Udinese tahu banget gimana caranya buat ngeredam Milan gitu. Hampir semua peluang itu tuh peluangnya mentah semua gitu. Apalagi Leo kayaknya nggak terlalu perform ya gitu. Justru tapi ya balik lagi memang Brahim Diaz sama Rebic sih kemarin bener-bener apa ya, kayak membuktikan lagi kalau mereka tuh fit, mereka tuh pemain yang bagus gitu. Yep. Kalau mereka fit, jadi mereka bisa perform dengan oke banget gitu, dan dengan performa yang selevel kayak gitu aja mereka udah bisa bikin sebuah tim itu menang gitu sebenarnya. Jadi ya salut sih sama mereka berdua sih. Semoga sih Rebic walaupun soalnya di babak pertama itu Udinese tuh kayak drop back banget gitu. Jadi pemain-pemain kayak Rebic, Leo yang kerjanya lari doang gitu emang agak susah gitu. Cuman Theo maksudnya. Iya Theo Leo. Theo Leo agak susah buat berkembang gitu karena mereka nggak bisa soloran dan sebagainya gitu. Jadi terus di Leo juga di double team terus kan. Oh iya. Jadi cukup repot lah. Tapi untung itu blessing in disguise juga sih kalau Leo di double team. Jadi di Mesias sama Diaz kan akhirnya banyak main di sayap kanan gitu kan. Hampir semua gol kan dari sayap kanan. Betul. Apa ada lagi nggak performance-nya? Kalau gue sih Roma ya. Gue ngelihat Roma ini jadi efektif banget sih. Oke. Mungkin pertandingan pertama nggak bisa justify komentar gue tentang efektif gitu. Tapi mereka kelihatan berbahaya terutama di counter sih. Kenceng banget. Dan itu yang menurut gue mungkin akan jadi strateginya Mourinho ya gitu.
apa namanya bisa manfaatin sayap gitu ya. Ada Karsdorp mulai main tinggi juga gitu kan. Spina, yes, Spina udah sehat, ya, udah sudah sehat kembali Spinazzola. lagi. Ya kita akan ngelihat full fledged-nya Roma nih musim Ya. ini sih gitu kan. Jadi ya itu sih yang gua note, mereka clinical di depan. Semoga, tapi itu kan tadi kan second strikernya mereka dua-duanya Zaniolo sama Dybala itu prone to injury banget gitu ya. Mudah-mudahan sih bukan kaki kaca lagi nanti di musim ini gitu kan. Kalau enggak ya itu akan itu runyam lagi sih. Yes. Inter, gue pikir akan pesta gol karena 90 detik pertama Lukaku udah langsung ngebobol. Iya, It gol feels tercepat loh itu di Serie A. Hah? Enggak lah, gol tercepat di Serie A golnya Leo lah. 11 detik apa berapa tuh? Yang lawan Sassuolo. Iya, gimana sih? Golnya Leo, Mas? 2 musim lalu. 11 detik, ya lah. Lawan Sassuolo, waktu masih pandemi. Nggak ada penonton. Lawan Sassuolo. Iya, nanti. Terus gol tercepat apa? Oh, gol tercepatnya Inter. 11 detik apa 6 detik ya? Ya, gitulah pokoknya. Anjir, 6 detik. Iya, 6 detik, 6 atau 7 detik gitu. Ya, it feels like he never left Lukaku ya gitu. Cuman memang Lecce surprisingly mainnya oke sih gitu ya. Entah Inter yang kurang tajam gitu ya. Itu kan sampai Inzaghi selebrasinya di menit terakhir itu kayak hampir juara gitu kan. Karena ini benar-benar pertarungan musim kedua gitu ya. Untuk Dumfries menyelamatkan sih. Ya, itu. Lalu ya, tapi emang kalau kalau gue lihat sih memang Juventus sih. Juventus nih emang akhirnya kayak Allegri akhirnya membuktikan gitu. Kalau gue punya pemain yang gue pengen gitu, yang memang dari pramusim juga udah dia handle dengan baik, terus nggak ada yang dicopot-copot gitu. Taktiknya jalan banget, men. Walaupun orang-orang bilang kayak apaan tuh dia mainnya counter attack, ya counter attack tapi 3 gol tanpa balas, men. Yep. Shot on targetnya cuma 4 gitu. Tapi kayak golnya 3. Ini apaan? Ini seri apa, main FIFA 22 apa gitu? Ya walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat lapangan tengahnya juga nggak ganti-ganti banget gitu kan. Cuadrado di kanan, Zakaria, Locatelli, Zakaria itu big bets yang mereka tuh, Zakaria yang berhasil. McKennie masih main gitu kan. Cuman di belakang ya itu tadi, I think Bremer tuh lebih cocok buat Locatelli buat main di Liga Italia ketimbang The League ya gitu. Sepakat gue. Ya mungkin kita akan ngelihat pertarungan 5-6 klub yang lumayan besar ya. Yang lumayan sengit maksud gue. Lumayan besar apa sih, goblok. Udah malam lagi, mantuk. Udah lumayan sengit lah gitu ya. Juve, Inter, Milan, Roma sama Napoli dan Atalanta juga pushing for the top 4. Menurut gue akan jauh lebih menarik, tidak akan se-polarize kemarin gitu ya, yang kita tahu mungkin dari tengah musim hanya akan ada 3 kandidat juara yang akan bersaing buat juara gitu. Yes. Cuman ya I could be wrong, as always. I'm always wrong gitu. Cuman itu yang bisa dilihat dari transfer sama pekan pertama kemarin. Ya. Yang seru sih sebenarnya ngelihat gimana daya tahannya nanti Juventus selanjutnya. Maksudnya apakah mereka akan tetap main kayak gitu? Kalau mereka tetap main kayak kemarin itu mungkin ya ya terserah Allegri aja lah gitu lah. Yang penting juara kan gitu. Yeah, I think that's the most important thing buat top 4 klub ya, karena pertama mereka semua berusaha untuk ngejar Champions League money juga gitu ya.
Ya, Terus sudah kelihatan banget yang tidak kita bilang tadi patternnya di awal nggak bakal, mungkin for the next few years juga nggak bakal ada huge spending di klub-klub Serie A gitu ya. Mereka ngejaga, mungkin mereka statusnya masih akan jadi Liga nomor 2 gitu, karena pemain yang mungkin ngincer gaji gede nggak akan lari ke sini karena tahu nggak akan dibayar mahal even oleh klub seperti Juventus dan Inter yang coba untuk normalize spendingnya mereka gitu ya. Yes. Jadi ya kayaknya akan lebih menarik sih. Iya, pasti ya nggak kayak kemarin mungkin kejar-kejarannya cuma Milan, Inter Napoli, gitu-gitu doang kan. Tapi sekarang mungkin ya lebih seru lah ngelihatnya. Ada Juve dan Roma yang bisa pushing the limit lah buat 4 besar lah. Yes. Soalnya kalau ngelihat mainnya Lazio kemarin kayak nggak meyakinkan gitu. Jadi yeah. But still Mauricio Sarri sih masih bola liar lah itu menurut gue. Iya, yang gue pikir justru sebenarnya gue pengen ngeliat Atalanta balik lagi ke performa mereka 3 atau 4 musim lalu yang kayak langganan 4 besar lah gitu ya. Karena title contender juga. Iya, title contender. Tapi kalau dilihat dari bahannya sekarang, skuadnya sekarang mungkin enggak lah. Mungkin balik ke Liga Champion aja lah dulu lah. Kayaknya menurut gue prediksi harus kita tunggu sampai bursa transfernya 100% komplit, walaupun gue ngerasa kayaknya udah nggak akan ada perubahan lagi, tapi I think we need to see like 3 pertandingan pertama at least ya. Supaya kita nggak merevisi, karena kalau kita bikin sekarang nih ya, terus kita lihat 3 pertandingan pertama nggak sesuai, pasti direvisi lagi. Iya. Itu kelakuan tuh Rossi. Jadi baiklah. Nanti kita tunggu. Jadi kita akan bikin prediksi setelah setelah itu aja lah, setelah bursa transfer aja 15 pertandingan lah. Nah, itu udah ya. Jadi kita akan bikin prediksi tutup transfer. Terus kita nanti akan update prediksi di musim dingin, tengah musim. Habis itu kita akan bikin prediksi 5 pertandingan terakhir lah. Apa gunanya bikin prediksi sekarang? Ya itu kan kayak hukum prediksi. Prediksi ini boleh diupdate. Oke. Mungkin segitu aja dulu menutup podcast perdana kita di musim 2022 dan 2023 ini. Saya akan menutup dengan sebuah trivia juga. Oh my god, gue kira mau pantun. Jadi sebuah trivia dari match day pertama. Pekan pertama Serie A 2022-2023 ini, bahwa di pekan pertama ada tiga match di mana golnya dicetak di masa 90+5. Jadi Inter, ayo. Dumfries, terus Lazio, bukan ya? Oh fuck. Oh sorry, ada 4. 3 menang, 1 kalah. Enggak. Jadi pertama ada jadi yang pertama tuh ada Inter 90+5 Dumfries. Yang kedua ada golnya Monza 90+5 juga. Oh iya. Tapi dia kalah sama Torino sayangnya. Jadi yang menang tuh ada Inter, Atalanta itu 90+5 Amelia Lukman. 2-0 kan. Iya, tapi itu udah menang 2-0. Jadi yang penentu tuh cuma 2 sih. Ada Dumfries sama Fiorentina, Mandragora. Yang mana
Oh, shit. Bener. Yang mana di pertandingannya Fiorentina Cremonese itu 90+5 golnya Mandragora itu buat Fiorentina itu dicetak oleh karena terjadi kesalahan dari siapa lagi kalau bukan Radu. Oh shit. Oh my god, bener gue hampir lupa itu. Damn. Itu kayaknya emang teori Karius tuh begitu ya. Jadi kalau kiper tuh memang bener-bener quicksand banget gitu ya. Sekali lu bikin kesalahan tuh mental lu drop. Anyway. Ya, memang I perlu wish the mental. best for Radu. Mudah-mudahan dia bisa bangkit. Iya, karena kan Radu itu kan dulu kan digadang-gadang buat jadi penggantinya Handanovic di Inter. Jadi dia salah satu pemain yang diharapkan bakal jadi investasi terbaiknya Inter di lini belakang. Tapi ternyata akhirnya dibuang juga. Tapi seru sih, maksudnya kalau istilahnya kan kayak Fergie time gitu ya. Kalau di istilah di Liga Inggris, jadi 90+5 ada gol juga gitu. Jadi menandakan bahwa Serie A serunya seru banget sih. Ya udah, paling segitu aja podcast kita kali ini, podcast pertama di musim 2022-2023. Ya, nantikan podcast kita selanjutnya yang mana akan kita isi dengan trivia-trivia yang lucu-lucu. Okay guys, see you in the next rigore. Ciao.